ini amin syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini. Kula panjenengan sedaya ditakdir oleh Allah hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengajarkan kita melalui pesan beliau, alaikum bil jamaah, la quwata illa bil jamaah. Wajib bagi kalian bersatu, karena kekuatan itu akan diberikan oleh Allah kalau kita bersatu. Pagi hari ini kita hampir 3 minggu ya tidak ketemu, karena memang Agustus ini minggunya ada 5 ya. Ada 5 sehingga pertemuannya 3 minggu, melewati peringatan 17 Agustus yang kemarin. Sholat berjamaah ini juga ada kaitannya dengan 17 Agustus. Sering kita dengarkan 17 nek kepingin merdeka, tidak hanya kemerdekaan negara tetapi kemerdekaan kita sendiri. Ayo laksanakan 17 rakaat. 17 rakaat 5 waktu sehari semalam. Coba kita hitung ya. Maghrib niku pinten Bu? 3 ditambah isya 7, 4 tambah subuh 9 ditambah duhur pinten? 13 ditambah asar 17. Jadi pas sekali Pak. Bukan ilmu gaduk nih. Jadi nih goleki negara saat sedunia, hari kemerdekaannya itu pas sama dengan jumlah sujudnya kepada Allah. Mungkin gak ada kecuali Indonesia. Karena kemerdekaan ini tidak lepas dari perjuangan para anak-anak bangsa, termasuk juga di dalamnya adalah para alim ulama. Karena mampu bersatu. Walaupun ulamanya hebat, tidak didukung oleh anak bangsa yang lain, gak mungkin merdeka. Maka Nabi mengatakan tadi itu, alaikum bil jamaah, bersatu. Seperti bersatunya kita pagi hari ini, walaupun baju kita berbeda-beda. Ono sing putih, ono sing pink, ono sing sapa sing pink? Pak RT.
ada yang hitam, ada yang biru, macam-macam, tetapi tujuan kita sama, yakni sujud melalui sholat berjamaah, sholat subuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersatu. Jangan sampai perbedaan ini dijadikan sebuah permusuhan. Pokoknya sholat gak kelambi putih berarti dia bukan golonganku, mboten. Maka kebersamaan ini penting. Tidak boleh yang satu dengan yang lain di antara kita saling mengklaim yang paling hebat, paling menonjolkan dirinya, tidak boleh. Pon niku bagian daripada kebersamaan, ya. Sehingga Allah menakdirkan negara kita ini merdeka, ya. Para jamaah sekalian, kita akan memasuki materi sholat jamaah, di mana pada pagi hari ini kita sampai pada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif 'anil Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala iku yahsyuru, ngumpulaken sapa Allah masajidad dunya, ing pira-pira masjid dunia, yaumal kiamati, ing dalem dina kiamat, ka'annaha, kaya setuhune masjid iku mau iku buhtun, sapi baidun kang putih, qawaimuha utawi pira-pira sikile sapi in iku minal ambari, sangking ambar, minyak yang harum, wa a'naquha lan utawi pira-pira gulune sapi iku minaz za'faran, saking minyak za'faran, wa ru'usuha lan utawi pira-pira kepalai sapi iku minal miski, saking minyak misik, wa adanuha utawi pira-pira kupinge sapi iku minaz zujrah, saking zujrah al-akhdar kang putih, al-akhdaru kang kuning, wal muaddinuna yakudunaha utawi wong kang padha adan iku yakudunaha padha nuntun sapa muaddinha ing sapi, wal a'immatu utawi pira-pira imam iku yasukuha padha ngiring sapa imam ha ing sapi, fayamurruna mongko padha lewat fi arasati yaumal qiyamah, ing dalem pelataran dina kiamat, kal barqil khatif, kaya kilat kang menyambar, fayaqulu mongko padha ngucap sapa ahlul qiyamah, aha ulai ana ta utawi iku kabeh minal malaikati iku saking golongan malaikat, al muqarrabina kang padha par kabeh, minal anbiya'i apa saking para nabi, wal mursalina lan para utusane Allah, fayunadi mongko dawuh, mongko den undangaken, diberikan pengumuman, la bukan dari golongan malaikat, bukan dari golongan para nabi, bukan golongan dari rasul, bal haula'i, balik utawi iku kabeh rombongan iku mau, min ummati Muhammadin, saking umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahfadunas sholawati, kang padha ngreksa sapa haula'i rombongan mau
as-sholawati ing pira-pira salat bil jamaati kelawan jamaah. Besok para bapak, para ibu, di hari kiamat, sesungguhnya kiamat kubro. Kalau sebulan kemarin banyak orang mati, itu kiamat suro, kiamat kecil. Saya kira buyar ya, kalau orang mati, tapi kok ditutup jalan di depan ya? Kenapa nih Pak? Hah? Oh, gorong-gorong. Saya kok kaget tadi kok lewat langsung ditutup dari sana. Antri nang makam maneh. Mudah-mudahan sehat semua nggih. Ya, vaksin supaya memenuhi syaratnya. Lah besok pada hari kiamat kubro, masjid-masjid di dunia itu digiring oleh Allah, Pak, dikumpulkan jadi satu. Ini sabda Nabi, Pak. Masjid sedunia dikumpulkan jadi satu. Ya tentunya masjid atau masjid itu kan tempat sujud yang termasuk musola di dalamnya. Mungkin ada pertanyaan, mosok ya cukup Pak Ustadz, sak dunia dikumpulkan jadi satu, ya cukup mawon. Padang mahsyar itu luasnya tak terukur. Kalau di Surabaya, kita di sini mungkin lihat kanan kiri sudah rumah semua. Coba kita nyeberangi laut, kanan kiri apa yang kita pandangi, Pak? Ya lautan kaya-kaya nggak ada ujungnya. Begitu luasnya. Memang Allah ciptakan antara daratan dan lautan ini lebih luas lautan. Alhamdulillah Indonesia aman nih. Kalau lihat berita itu Amerika itu kena banjir, Pak, di New York City-nya. Dikumpulkan jadi satu di alam di padang mahsyar, ka'annaha bukhtun baitun, kayaknya masjid ini dirubah wujud oleh Allah menjadi sapi putih, Pak. Sapi putih. Jangan tanya sapi ini koyok sebesar berapa gitu. Sebesar apa sapinya? Mau Masjid Al-Hijrah iki gede ini piro iki? Iki nek ditumbik Masjid Al-Akbar ya ruang nikahnya aja masih kurang besar Ustaz ya. Ndukur iki lho, Pak, ruang marwah, ruang sofa. Dirubah wujud menjadi sapi warna putih yang kakinya itu oleh Allah dibuat dari minyak yang harum. Allahu Akbar. Begitu memang di padang mahsyar dan di akhirat itu kan termasuk di surga sekalipun, ciptaan Allah itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatira fi qalbi bashar. Ciptaan Allah, keadaan yang ada di dalam akhirat itu tak bisa dibayangkan, Pak, dan tak bisa dilihat seperti sekarang di dunia ini. Kalau tempat syutingan ada jagrak ini kita bisa lihat ini. Ada jagrak 3, warnanya begini, terbuat dari. Besok ciptaan Allah yang namanya masjid dirubah menjadi sapi putih, kemudian kakinya dari minyak, ya semuanya dari minyak yang harum ini. Kemudian gulu lehernya juga dari minyak za'faran. Kepalanya diciptakan oleh Allah dari minyak misik. Berarti sapi ini harum, Pak. Nangkene sapi mambu celetong, Bu. Masih didusin piro ya mambu. Tapi mambu-mambune celetong nek
mripate celetong nang jero weteng itu napa Ustaz? Ya dibeles sapene dicuci ya. Digoreng ya dadi nasi babat Kak. Antri nang gone Duku Kupang mriko enten nasi babat Pak. Wah, antri Cina-Cina yang beli. Itu masuk saya. Emang bagus. Pas racikannya. 1 juta satu hari itu bisa sampai 50 juta omsetnya. Luar biasa. Ya itulah manusia Indonesia. Kalau di luar ngono lah dibuang, Bu. Jeroan itu dibuang. Kene prai balungi ae, Pak, gak dijus. Kabeh dimakan. Wong jerone balung sik disedot. Apa jenenge iku? Susu. Ya. Pokoke prai balung. Kemudian wal muadzzinuna yaquduna, siapa yang menuntun sapi? Masjid yang dirubah menjadi sapi wujudnya oleh Allah ini adalah muadzin yang menggiring sapi ini. Masjid yang dirubah menjadi sapi oleh Allah ini adalah para imam. Jadi ono jatahe dhewe-dhewe, ono jope dhewe-dhewe. Muadzin bagian napa? Nuntun, kemudian imam bagian menggiring. Ono dhewe-dhewe. Ustaz Anam iki kabeh dilakoni. Ya muadzin ya ngimami, berarti double ini Pak. Ya Allah, betapa hebatnya ya, orang-orang yang aktif di masjid ini. Saya cerita sedikit, saya punya jamaah kemarin ibu ya, umurnya 5, gak sampai 50, mungkin 45, Bu, masih muda. Anaknya 3 sudah nikah semua. Kawin muda 15 tahun dia sudah nikah. Habis sholat subuh Senin kemarin meninggal. Ibu ini sangat aktif di majelis taklim, ya nanggoni pengajian, nanggoni sholat berjamaah di masjid. Gak pernah nek sholat subuh ngeten niki turunnya pasti jam 6. Orang sudah pulang semua, dia belum pulang. Wiritan, baca sholawat, berzikir kepada Allah, memang luar biasa. Namun sayangnya meninggalnya itu gara-gara kena serangan jantung. Kena serangan jantung disebabkan anaknya itu ketangkep polisi gara-gara mencuri sepeda motor, gara-gara pandemi corona. Kerjoane pengurangan tenaga kerja sehingga nggak bekerja. Ketemu konco lawas sing bagian nyolong sepeda, gabungan akhirnya nyolong ketangkep. Jadi 1 minggu dari ketangkep itu nangis terus, setiap malam nangis terus. Ceritanya sang suaminya nangis, minta supaya anaknya dikeluarkan dari kantor polisi walaupun pakai uang tebusan. Akhirnya ditebus 60 juta. Keluar. Iku nek maling, tapi ini koruptor angel lah ditebus itu. Kayak sing lagi viral ya. Udin itu Bupati Bolinggo itu setia banget itu. Jadi bupati ya bareng, jadi pejabat ya bareng, nyolong ya bareng,
diperiksa KPK yo bareng, dikecek yo bareng, mlebu tahanan yo bareng, cuma kelon gak iso bareng itu Pak. Prei bojone papat itu dulu ya satu kepengurusan dengan saya di zaman PKB dulu di Gus Dur. Karena Gus Dur wafat, akhirnya saya berhenti, beliaunya loncat ke Nasdem. Ya mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah. Karena kepikiran, akhirnya sang ibu ini, orang kalau mikir asam lambungnya naik. Ya asam lambung naik, nggak enak makan gitu. Urutannya ngono. Urutannya seperti itu. Akhirnya lama-lama jantungnya yang kena, Pak. Serangan jantung mendadak. Akhirnya mari subuh, mari wiritan, pulang ke rumah, masuk kamar, kemudian geletak di kasurnya, kejang-kejang, panggil anaknya semua sama abahnya. Masih nututi, Pak. Anak yang nomor 2, nomor 1 sama nomor terakhir 4 ini masih nututi sama ibu. Sedangkan anak si nyolong itu mau gak nututi, gak menangi, walaupun sudah keluar dari tahanan. Sehingga dia bilang, "Nak, ojo tukaran yo, seduluran." Habis ngono, wis meninggal. Maka dari itu, bagi orang yang gak paham agama, sakno ya, sakno gak loro mati. Justru sebaliknya, kalau kita paham agama, orang yang mati dalam posisi tidak sakit ataupun sakit sekalipun, posisi tidak sakit ini masuk kategori kalau orang beribadah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, besok aku kalau mau mati sekarat, mudahkan. Ya iki. Tak ada loro mati, Pak. Mari subuh pisan. Dan tanda-tanda orang husnul khotimah itu ninggalno dunia alias menuju akhirat, mati tak punya hutang sholat. Di antaranya loh, Pak. Hari subuh kan gak ada hutang bisa. Beda kalau orang mati itu melalui sakit 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Apakah dia juga husnul khotimah, Pak Ustaz? Tergantung. Kalau dia ahli ibadah, walaupun dalam rumah sakit dia tetap sholat, gak bisa berdiri duduk, gak bisa duduk tiduran, gak bisa tiduran, sholat terlentang. Ente lho Bu, wis gak iso lapo-lapo ngene tok, mari ngono. Gak iso wis terlentang Pak Ustaz, cuman kedip-kedip aja mripate. Ya sholat sesuai dengan isyarat. Mantuk-mantuk, Allahu Akbar, sami Allah. Ngono tok. Walaupun nggak keluar suara, karena sholat tidak ada udurnya cuma 2, ketiduran dan lupa. Loro Pak Ustaz, sakit kepala, ya sholat. Sikile gatel-gatel, sholat. Kemantenan Pak Ustaz, sholat. Masa ini ibu-ibu kemantenan aja gak sembahyang. Sibuk pasang mulai asar, wis maca, make upan, otomatis maghrib sama isyae gratis karena lagi terima tamu. Namun, wah kayak semuanya itu. Gak ada udurnya kecuali 2 tadi. Lah seandainya dia sakit parah kemudian meninggal dunia, asalkan dia sudah berusaha melaksanakan sholat, tidak meninggalkan sholat, seandainya meninggalkan sholat dicatat oleh ahli warisnya. Oh bapakku ki opname 1 tahun rek. Cek suwi nih Pak opname itu. Iki enggak rai sing nungguin blenger iki Pak. Mau 1 bulan 2 bulan ini blenger bisa.
nama 1 bulan 2 bulan, catat bapak mungkin mulai gak sembahyang mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ketika meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib membayarkan hutang sholatnya almarhum bapak. Mewarisi utang sholate bapak dan disauri. Syukur-syukur nek seduluran iku mau kompak. Dulure 5 didum, Mas sampeyan sholat duhur, Mas sampeyan sholat asar, Mas sampeyan sholat maghrib, Mbak sampeyan sholat isya, aku sholat subuh. Pas anak 5 sholatnya ya 5. Bagi tugas nyauri utangnya wong tua selama 1 bulan. Bahagia wong tua bener. Tapi yang terjadi sekarang, utang sholatnya wong tua kadang-kadang gak dicatat, gak direken. Ahli waris rebutan warisan sing akeh ngono Pak. Makanya penting ngaji niku nonton mriki supaya kita paham ya apa memperlakukan orang tua yang sakit kemudian meninggal dunia. Itu penting. Kemudian tidak kalah pentingnya juga Pak, orang mati kan ditahlili gitu. Yang senang yang mengikuti alirannya 1 hari sampai 7 hari, 40 kirim doa, 100 hari kirim doa, 1 tahun kirim doa. Mana yang lebih hebat Pak Ustaz? Mendoakan atau sedekah jariyah? Lebih bagus mana Bu? Sama-sama bagus, tapi urutan paling hebat itu kalau orang mati itu yang paling bagus itu sedekah jariyah. Jadi tahlili aja nggak apa-apa, tapi sedekah jariyah jangan lupa. Maka mbah-mbah kita dulu kalau meninggal dunia pasti pesen, punya aku mati kayu jati ku kayak no masjid. Di desa itu gak punya uang, cuma punya tanaman. Masjid butuh nanti kayu jati itu kayak no masjid biar jadi amal jariyah. Tanah sing nang kono iku sing ukuran sekian kayak no masjid. Ada yang seperti itu, Pak. Karena ini memang urutan paling utama. Orang mendoakan itu terikat oleh waktu 1 sampai 7. Habis 7, kalau keluarganya tidak ingat kepada almarhumah yang meninggal keluarganya, maka tidak ada doa. Ya ini anaknya soleh, ya doa ni anaknya soleh, solihah, keluarganya seiling, oh ya rek, bapakku sekarang umur, ibu karena umur, tiap Jumat atau tiap waktu duhur, asar, maghrib saya bacakan Fatihah, terus bacakan Yasin, bagus. Memang itu kewajiban anak. Seandainya anak ini tidak ingat, kalau kita memiliki keturunan tidak ingat kepada orang tua, sedekah jariyah itu menjadi solusi. Maka ketika ada orang datang ke rumah, Pak Ustadz, saya minta panjenengan mimpin khatmil Quran 30 juz. Habis duhur jam 12. Duh, paginya kok gak hataman, kenapa? Paginya hataman rombongan lain Pak Ustadz. Nanti khusus jenengan para ustadz jam 12 habis duhur. Akhirnya saya bilang, Pak Haji, cukup khatmil Quran paginya saja, sorenya gak usah. Loh kok ngoten Pak Ustadz? Ya bagus, hataman Quran bolak-balik itu bagus, tapi alangkah bagusnya kalau sampean itu beramal jariyah untuk almarhumah. Orang mati dibacakan Quran Bu, itu dikasih pahala oleh Allah sebanyak huruf Al-Quran yang dibaca itu, kemudian dilipat gandakan menjadi 10. Satu hurufnya 10. Tinggal mengkalikan aja berapa huruf Quran itu. Nah, kan gitu tuh. Maka sering kita dengarkan hafal Quran, itu tujuannya seperti itu. Kalau dia banyak dosa, diangkat dosanya, dihapus oleh Allah karena barokah Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran.
Kata nyamuk ya Pak ya. Kilo. Ngaji nang jeruan. Jadi ngoten. Akhirnya saya kasih solusi ngeten mawon. Terus gimana Pak Ustaz? Enggak usah hataman sorenya, cukup jatah Quran. Jatah khatmil Quran sore itu dananya sampai belikan Al-Quran di apel. Kalau dananya 1 juta, belikan Al-Quran. Ya standar lah, Al-Quran itu kan 40 atau 50 ribu atau 60 atau ada yang 100. Ambil yang 100, 1 juta itu berarti dapat 10 Quran. Terus gimana Pak Ustaz? Ditaruh di masjid, diwakafkan, diniati saya baca Quran, saya wakafkan di masjid, pahalanya untuk almarhum, almarhumah yang meninggal dunia, sebut namanya di situ. Walaupun sampai tidak khatmil Quran, anaknya sampai gak baca Quran, ketika Quran itu ditaruh di masjid, dibaca oleh orang yang sholat, oleh orang yang datang ke masjid, entah itu khatmil Quran, entah itu tadarus Ramadan, maka secara otomatis yang meninggal itu kebagian pahala. Iki jenenge amal jariyah Quran. Ya nopo nek nyumbang nang masjid sampai jadi tiang ngeten iki. Sampai kapanpun selama tiang ini tidak dibongkar, yang ada di masjid itu Pak semua. Ini kan amal jariyah ini. Ini mengalir kepada almarhumah, makanya nek panjenengan sedekah jariyah nyumbang nang masjid nang dimanapun sampai sanjang Pak. Pak Tamir, saya nyumbang 10 juta, pahalanya saya kasihkan kepada almarhum ibu saya. Ojo, aku nyumbang 1 juta. Ojo kok wis sembarang wis. Ojo sembarang Pak, yang sanggup sampai. Sodoko kemarin mati lu mana pahalaku lu, gak jelas kamu dulu, harus disebutkan Pak. Maka ketika saya sekarang ini alhamdulillah sudah mulai bongkar jeding pondok Pak, yang sudah dibangun 4 hari saya dapat uang 400 juta. Ketika dibongkar kemudian difoto, di video, di share nang ngene grup WA ini. Ya kanca-kanca alumni pondok. Akhirnya teman-teman dari Malaysia ada yang nyumbang 100 juta, tapi diperinci Pak. Yang 30 juta Pak Ustaz untuk almarhum Bapak ini, yang 25 juta ini orang ngerti hukum, ngerti ilmu, karena dia satu pondok dulu dengan saya. Ada yang nyumbang lagi 300 juta. Kemarin masih ada 150 juta. Itu orang yang faham. Kenapa? Karena amal jariyah itu luar biasa. Gak ada tandingan nih. Kalau panjenengan ngaji ngene iki lho Bu, iki terbatas. Mari ngene mulai. Tapi amal jariyah ketika nempel terus nang masjid ini, itu pahala itu. Makanya tadi wong ayo sing dermawan, terutama ke masjid, ke fasilitas-fasilitas umum, kebaikan ya, kayak jalan, ngasih lampu, membenahi selokan, itu kebaikan-kebaikan. Ini fasilitas umum untuk sesuatu yang tidak baik, ya jangan. Jadi itu kembali kepada pokok pembahasan, masjid ini akan dituntun oleh muadzinnya dan digiring oleh imam-imamnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang seperti itu, amin ya rabbal alamin. Masuk ke dalam surga bersama-sama secara berjamaah, karena di dunia kita istiqomah berjamaah. Kemudian ketika lewat Bu, sapi ini lewat di padang mahsyar, dituntun oleh muadzin, digiring oleh imam. Seluruh yang menyaksikan itu bertanya, sopo rombongan iku? Bikin kita kaget. Kenapa? Karena lewatnya kalbarqil khatib, seperti kilat menyambar. Wush. Kita tahu di dalam banyak bahasan kita, orang yang berada di padang mahsyar itu kan lama Pak, lewat di situ itu lama.
Apa maneh lewat yang namanya sirat. Sirat itu jembatan yang kecilnya seperti rambut yang kita miliki dibelah jadi 7. Di situ kita akan lewat. Tapi lewatnya kita kan macam-macam tergantung amal ibadahnya. Ono sing lewat titian itu ya jatuh. Ono sing lari bantul tuh tengah jatuh. Ono sing merangkak ngene. Merangkak tapi selamat sampai nang surga. Ono sing merangkak jatuh gelantungan tangi maneh. Melaku maneh jatuh maneh. Macam-macam. Nah, golongan orang-orang yang sholat berjamaah ini besok lewatnya di situ, Pak. Wah, seperti kilat menyambar, Pak. Cepat nama buatan, Bu. Kilat itu. Serak. Ya cahaya kilat. Nopo kilat itu bahasa Indonesia ya, Pak? Ya kilat ya. Nek cari Madura, lap kelap. Aneh orang Madura itu. Kilat jadi lap kelap. Nanti orang Madura itu double sih. Dir gudir. Nah, itu gudir dir gudir. Apem apem. Nah, makanya ciri khas ini. Loro ini. Makanya bojone akeh sing loro. Loro. Aku tak sing siji. Gak wani mbek sing tuwa. Allah karim. Jadi seperti kilat yang menyambar, cepat sekali. Mereka bertanya para yang menyaksikan itu, sopo iku rek? Kok lewat koyo kilat ngono? Apakah mereka dari golongan malaikat? Apakah mereka dari golongan para nabi dan rasul? Kemudian ada suara, oh bukan. Ketahuilah para hadirin jamaah padang mahsyar yang barusan lewat dan sampai saksikan itu adalah golongan orang-orang yang sholat berjamaah. Dan sholat berjamaahnya itu tidak hanya asal-asalan, tapi yahfaduna, mereka menjaga betul sholat berjamaah. Jenenge Joko, Pak. Ana wong Joko turu, Pak. Jenenge Joko, sampeyan lihat. Nek sing Joko temenan lho, Pak. Sampai lihat nang kodam nang pos itu. Joko temenan. Sak jam 2 jam yo ngadeg nang pos itu. Tapi nek satpam ngarepi aku lewat mau turu wong iki. Ngarepi biasanya tak anu, Pak. Nah, sing Joko temenan niku sing Joko palang kereta api niku. Oh iku Joko temenan niku. Aku lewat pas tak sapa monggo. Kadang tak kayak duit, Pak. Gak apa-apa, gak kasih itu kan, bagus itu. Joko temenan nih, embo. Joko cuman Joko real apa Joko sholat pisan gak ada aku. Tapi nanti tak kayak duit. Itu bagus itu. Nah, jenenge Joko menjaga berarti yo sangat hati-hati, Pak. Oh, mari ngene kira jam 11 iki wayahe dhuwur wis tak siap-siap aku mandi. Tinggalkan sinetron budal nang masjid. Syukur-syukur punya wudhu berangkat ke masjid nunggu adzan di masjid. Kemarin kan sudah kita terangkan bagaimana orang yang nunggu adzan di masjid itu beda pahala. Menjaga beneran sholat berjamaah. Walidha qala alaihi salatu wassalam, maka dari itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, man tawaddo'a bil ma'il jari, barang siapa yang berwudu dengan air yang mengalir, wa shalla khalfal imam, kemudian dia sholat di belakang imam, berarti dia sholat berjamaah, al-qari, dan imamnya yang benar-benar bacaannya. Tuh, imamnya gak sembarangan imam, Pak. Makanya penting regenerasi panjenengan punya anak. Kalau bisa lah yang laki perempuan, ayo disekolahkan di pondok pesantren. Tujuannya apa? Supaya benar-benar memiliki ilmu agama yang mumpuni, memiliki ilmu umum juga yang mumpuni. Kalau dulu mungkin pondok pesantren kalau pendidikan umum merek
Sekarang kan sama sekarang. Seluruh pondok pesantren punya pendidikan umum dan diakui semua, disamakan semua. Gak ada bedanya. Lulusan pondok pesantren juga bisa jadi Polri, bisa jadi TNI, bisa jadi menteri, bisa jadi presiden, semuanya sama sekarang. Apa kehebatannya Pak? Ya aku mau. Kalau hanya mengandalkan di luar sekolah umum di luar tanpa ada stressing dalam agama terutama bacaan-bacaan Qur'annya, sulit Pak. Nanti nang kampung mergone pakaiannya sering putih, sering jubahan, sering surbanan, kopian putih kok dadi imam. Padahal imam itu bukan ukurannya kelambi putih loh Pak, bukan surban dawa. Para dadi imam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Apakah boleh imami seperti ini? Tidak boleh Pak. Ya ummu akra'ukum. Yang jadi imam di antara kalian adalah yang paling fasih bacaannya. Maka program di Masjid Al-Akbar, di Masjid Kemayoran, di Masjid Al-Falah itu ada beasiswa untuk para imam-imamnya. Imam-imam yang punya potensi suaranya bagus, kemudian memiliki bacaan, ngerti bacaan tapi kurang fasih, itu disekolahkan lagi, kursus lagi. Sekarang kan mudah. Kalau saya dulu dijadikan guru di Islamic Center Surabaya, Duku Kupang, itu program 4 bulan bisa baca Quran dan saya jadi dosennya. Yang sekarang ini gak gelem, sibuk. 4 bulan bisa baca Quran dan sampai sekarang saya terapkan kepada santri saya. 4 bulan bisa baca Quran. 6 sampai 6 tahun. Kalau ngaji di tempat saya 3 tahun harus hatam. Harus hatam di tempat saya. Nah, kalau sudah kelas 6 SD lulus itu rata-rata sudah hatam 2 sampai 3 kali. Jadi ke pondok pesantren itu tinggal ngelanjut no. Masalah fasih dan tidaknya di pondok pesantren bukan di luar. Karena fasih itu butuh waktu lama karena pembiasaan. Ya. Dilatih mulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Ini kalau dibaca secara huruf hijaiyah. Nanti lebih sulit lagi kalau dibaca disambung tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Lama itu Pak depan guru itu. Saya 6 tahun dulu. Dan alhamdulillah ya ketika sudah keluar saya itu punya sanad yang jelas. Quran saya, yang ngajari Fatihah saya, yang ngajari Al-Quran saya adalah beliau ya, guru saya Kiai Haji Minanur Rahman. Kemudian lanjut ke Asrori Al-Maghfurlah, lanjut ke Usman Al-Ishaqi. Beliau berguru kepada Yeromli Peterongan, Yeromli berguru kepada Mbah Hashim, Mbah Hashim As'ari berguru kepada Mbah Khalil Bangkalan. Jadi ilmunya itu mutawatir, nyambung. Pentingnya kita ngaji seperti itu. Ojo ngaji nang Google. Gurumu sopo? Kiai Google. Alah, gak jelas. Gak nyambung sanate nang Rasulullah. Ya. Nek aku salah menemak Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iki kamu salah banget. Lu kan melok kiaiku. Kamu sopo? Iki. Oh iya bener. Bener. Jadi kiaiku yang bertanggung jawab. Itu pentingnya kita ngaji punya guru yang jelas. Ada beasiswa khusus imam-imam. Maka di sini kalau ada TPQ lebih di stressing anak sampean untuk masuk di TPQ. Jangan di nomor 2-kan, Pak. Nek sekolah umum kita kadang-kadang gopo. Ayo anak, semuanya sekolah. Mulai besok kan ya Bu ya. Senin mulai tetap muka ya. Sebagian tapi Surabaya ini. Sekolah bingung.
selama 2 tahun daring bingung kepengin masuk gak prei-prei yo sekolah niki ngono. Pancen menungso repot kan. Saiki njaluk masuk. Barang wis masuk sakno anake kalau liburan belas ngono. Sekolah umum kita paksa anak kita nggak masuk, awas kamu anu. Tapi nek barang wis ngaji kadang-kadang kita nomor duakan. Bu, aku gak ngaji bu, lapo kesel bu teko sekolah ya wis gak apa-apa gak usah ngaji. Lho ngono ya. Jangan Bang. Ngaji itu lebih perlu dorongan yang kuat dari orang tua, karena ngaji itu cara menguasainya hanya lewat istiqomah. Saya yakin panjenengan semua itu baca kulhu lancar. Napa Bu? Karena istiqomah kebiasaan membaca, kebiasaan mendengar dari dulu sampai sekarang. Terhadap ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain, kenapa tidak hafal dan kenapa tidak lancar? Karena jarang dibaca. Loh, seorang hafid seperti Ustadz Mahfud Al-Hafid itu cara menghafalnya dengan cara dibaca dulu, diulang-ulang Bu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Didelok sih. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Dibaca lagi. Kaifa takfuruna, mari ngono merem. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Didelok mana? Dan metode ini yang saya pakai kepada santri saya. Walaupun saya bukan hafid, tapi saya menerbitkan hafid-hafid. Minimal 1 juz, 2 juz. Itu begitu. Monggo anak-anak sampean kalau di sini ada TPQ-nya disresin, karena kita butuh generasi imam yang sekarang ada Ustadz Anam, suaranya bagus, bacanya bagus. Nah, nanti generasi berikutnya jangan sampai kita memiliki imam membuat hati kita yang jadi makmum ini ragu. Ya. Wadduha wal laili idza saja. Duh, kok ini ya? Idza saja. Oh, idza saja. Ini bahaya. Baca qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bener apa salah menurut saya? Salah, karena tidak ada qalqalahnya. Qalqalah itu huruf yang ketika sukun mantul, di antaranya dal. Qul huwallahu ahad. Ahad ketungun ka oleh. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Tidak boleh. Makanya belajar. Nah, dan qalqalah itu ada 2, ada qalqalah kubro, ada qalqalah suro, qalqalah kubro. Ada mantul dikit, ada mantul besar. Mantul dikit di mana Pak Ustaz? Ketika huruf qalqalah itu qaf, jim, dal, ya, qad, bu, ba. Nah, itu ketika muwaqafnya ada di tengah kalimat, itu mantulnya dikit. Contoh, laqad khalaqa, tidak boleh khalaqa, tidak boleh, karena itu di tengah kalimat. Nah, sedangkan yang di akhir, qul a'udzu birabbil falaq, kudu jelas, kudu besar mantulnya. Ngono. Nah, ini perlu belajar. Itulah ketika imam ini fasih bacaan Qur'annya, tahu ilmu tajwidnya, ketika menjadi imam, itu yang akan menentukan kualitas dan kuantitas ibadah sholat kita kepada Allah. Itu kehebatan imam. Maka perlu imam-imam yang qori, ya. Terus kemudian wa idza ammah falyukhaffif. Yang kedua, imam harus tahu situasi dan kondisi.
Satu saat ada cerita kecil Mu'ad al-A'rabi, ketika beliau jadi imam pulang dari rumahnya, kemudian punya kebiasaan di rumah itu bersama santri-santrinya sholat lagi. Ketika sholat itu kebiasaan Mu'ad ini selalu sahabat Nabi nih, ketika sholat itu yang dibaca ayat pertama surat Al-Baqarah. Suwi Pak. Akhirnya lama-lama orang yang sholat itu mufaraqah, memisahkan diri. Boleh Pak. Sampai sholat nang masjid kene mari ngono kesuwen imame. Niat nang jurati. Wis aku gak melok imam, aku tak rukuk. Pamane sholat Isya 4 rakaat, sampai ikut imam sudah dapat 2 rakaat, pisah di tengah, boleh. Mufaraqah. Sama pisah dengan imam, melanjutkan sholat sendirian, gak melok imam, meneruskan nambah berapa? 2. Boleh. Kenapa? Karena imamnya kesuwen, lama. Apa? Baqarah diwaca. Yo gatel kabeh, akhirnya nyamuke pisah masjid. Paman. Akhirnya memisahkan diri, boleh Pak. Sampai rame gitu kedengaran Rasulullah. Kenapa kok rame? Rasulullah kan begitu Pak. Ada rasa-rasa nopo nang tengah-tengah masyarakat, langsung takok, sumbernya dari mana ini? Dari Mu'ad ya Rasul. Kenapa? Mosok ya Rasul sembahyang suwi maca surat Baqarah ayat pertama ya Rasul, suwi akeh wong sing gremeng. Akhirnya Nabi mengeluarkan hadis wa idza ammah ahadukum falyukhaffif, ketika kamu jadi imam hendaknya diperingan. Rasulullah pernah Pak sholat cepat itu Pak, ada dasarnya semua. Ketika Rasulullah sholat, Rasulullah itu ada cucunya gendong di belakang ini Pak. Atau dalam riwayat lain Rasulullah ketika sholat ada jamaah ibu-ibu yang bawa anak. Nah kayak gini, nangis mau. Rasulullah krungu, betul. Cepet no akhirnya Rasulullah. Cepet no Pak. Bukan berarti tidak khusyuk ini Pak. Nabi itu melihat situasi dan kondisi, sayang kasihan kepada anak yang nangis itu bagian daripada perintah Allah juga. Berarti sholat dicepetno karena anak cili. Iya, karena dia nangis. Kasihan. Nah kasihan ini siapa yang nyuruh? Allah. Ojo santai-santai Pak. Sembahyang anak, gawa anak nang masjid bareng nangis. Jerit imamnya tenang-tenang. Wadduha. Tenang aja imamnya. Wah, gak ngerti blas. Itu seperti itu. Jadi imam harus tahu diri, karena yang jadi makmum itu tidak semuanya seperti imam. Ada orang-orang yang ketika sebelum sholat gak loro weteng, barang wis sholat loro weteng. Mau sebelum sholat gak kebelet ngentut, barang wis sholat kebelet ngentut. Aneh-aneh Pak godani wong. Ujian itu. Ya. Itu seperti itu. Makanya imam itu kudu tahu keadaan ini. Ya kalau di Indonesia standar lah. Di sini insya Allah nggak ada imam lama, nggak ada toh, standar kabeh. Indonesia ini standar. Nang Mekah itu ket-ketan itu, baca Quran. Kemarin ada ustaz tanya sama saya, Ustaz, Jumat kemarin saya ingin tanya kenapa kalau imam baca Quran, baca surat Quran di depannya itu ada Quran yang ditaruh, boleh kan enggak Ustaz imam? Boleh. Menurut Imam Syafi'i boleh, asalkan Qurannya jangan dipegang. Taruh depan, pokoknya apal, taruh di depan tuku Quran buat deh. Enggak apa-apa. Kalau hafal lebih bagus lagi. Nah kalau dipegang Pak Ustaz, itu yang enggak boleh. Tapi madhab kita loh Pak ya. Imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Allahu Akbar dicekek. Mari ngono buka maneh itu ndak boleh, Pak. Tapi nang Mekah karena madhabnya macam-macam alirannya, ana sing ngono, Pak.
Bahkan ada imam kita sekarang ini Indonesia melok-melok nang Mekah. Tidak semuanya di Mekah itu bagus loh, Pak. Tidak semuanya di Mekah itu bagus. Karena apa? Pemahaman agamanya tidak seperti pemahaman orang Indonesia yang benar-benar mendetil, pakai akhlak. Indonesia semua pakai akhlak. Sekarang niru-niru nang Mekah sholat pakai HP, maca Quran. Sekarang pakai HP juga Indonesia. Lah kate nang ndi? Udahlah kalau memang sudah kulhu apa kulhu ya kulhu ae kok usah. Ya. Sederhana. Enggak usah dipaksakan ayat-ayat yang panjang-panjang, kan latah itu. Kalau hafal iya enggak apa-apa. Hafal kemudian imamnya juga makmumnya juga mendukung, Pak. Jamaah sholat jamaah di Masjid Al-Hijrah ini umpamanya imamnya pakai surat-surat panjang, minimal rakaat pertama surat Al-Baqarah, Al-Baqarah, Yasin. Ya apa kira-kira Pak? Setuju sama Pak? Bu, setuju? Tak usulun Ustaz ini? Cari hari-hari muliai Carno tinggalan cak ijen, cak melebu surga ijenan. Cari Ustaz, waduh musibah hari-hari ini nang di kabeh ini. Itu loh Pak, jangan memaksakan diri lah. Saya bisa baca Quran sampai 1 lembar bisa, cuman makmumku siap atau enggak menurut. Jadi orang sholat itu juga pakai rasa kepada Allah, rasa kepada manusia. Sakno imam sujud yang ojo suwi-suwi Pak, sujud suwi banget. Ukurannya Rasulullah kan sudah kasih tahu itu. Subhana rabbiyal a'la berapa kali Bu? 3 cukup sudah. Peng songo Subhana rabbiyal a'la. Jadi makmum iki keturunan apa ya kok imamku iki kok cek suwi iki. Udahlah. Kalau untuk sholat berjamaah itu standar. Tapi kalau kita sholat sunnah sendirian di rumah boleh sing dawa-dawa. Takbir isya, maca Quran sampai subuh oleh Pak. Ijen tapi. Jadi bojoku kumat paling ngono iki. Ket mau ngadeg tok ae, gak rugo-rugo. Nah kita ini kan kebalik Pak. Nek nang omah cepet, nang kene suwi. Itulah penyakit kita di rumah sholat. Cepet-cepetan apa? Sinetron RCTI main. Apa Ibu? Monopo ya? Monopo didelok. Karena itu tadi lah kesusu, terburu-buru. Sedangkan di masjid kepengen cepot, kepengen lama. Karena apa? Ada yang melihat, ada yang menyaksikan. Kalau bisa di rumah itu yang dilamakan gitu loh. Pun niku terakhir dari saya kemarin itu ngupload Pak di status saya tentang permainan game judi yang modusnya pakai game. Apa nih Ustaz? Sing laku dhewe lho Pak. Nang HP itu ada anak itu ditekek pelaku dia 4.000 4 juta kok nyano di dapat chip mari didol ya didol itu haram loh Pak, dapat uang bener makanya haram gitulah. Setiap permainan yang di situ merugikan ya, dan itu kan judi aja cuma dirubah dalam permain sistemnya dirubah itu. Ya. Hanya saya diskusi sama kiai-kiai, haram nih kiai. Langsung tak bikin upload status. Semua anak sing komen, itu kan buat hiburan supaya nggak ngantuk kalau jaga malam. Ya kalau hanya hiburan kan nggak apa-apa ya. Kan masih ada hiburan yang halal tak menok ya. Kan ada hiburan yang halal. Kemudian di situ juga tidak hanya sampai permainan, tapi di situ ada uang yang mengalir Pak. Jadi
yang mengalir. Ya Allah, coba ditunggu ya HP semalam kadang-kadang sampai 2 jam 3 jam mulai sekian. Tapi saya nggak tahu caranya itu beli jual ya. Tapi sepengetahuan ceritanya teman-teman itu yang saya tanya, ada juga murid saya yang saya tanya, gimana cara bermainnya? Begini Ustaz, begini nanti dapat duit, dapat chip kemudian dijual, kemudian bisa beli, bisa jual, bisa beli. Oh, iki judi, cuma dibungkus permainan, ya. Nah, sampai terjadi anak-anak muda remas-remas itu kan khotbil Quran nang masjid itu ya permainan iku, Pak. Di sela-sela ada yang lain ngocok ada permainan iku nang di teras-teras. Main apa rek? Main ini Pak. Oh ya, bulan kemarin karena saya belum tahu. Setelah saya tahu, kemudian yang bulan sekarang ini saya larang. Dihentikan, ya kepengin selamat uripmu, kepengin barokah rizkimu, hentikan permainan ini adalah permainan judi yang dibungkus permainan. Judi dibungkus permainan. Sepanjang sejarah tidak ada orang kaya gara-gara judi. Justru hancur karena rezekinya tidak barokah. Jadi ini mungkin bisa disampaikan ke putra-putri jenengan, okay? Termasuk main Mobile Legend, Pak. Mobile Legend itu dampaknya jelek, buruk kepada anak-anak kita. Ya, karena sering anak-anak itu ketika kehabisan kan main nembak-nembak barang itu Bu ya. Kadang-kadang beli bajunya ya di Indomaret itu bajunya tok 150, 250 baju anti tembak itu Pak. Saya kan tetangga itu ada anaknya mencuri kan saya kaget itu. Anak saya mencuri Pak Ustaz. Kayak piro? 250. Itu apa Bu? Kelambi. Loh, kelambi apa? Wong arek kelas 5 SD kok tuh kelambi 250. Kelambi Pak Ustaz anti peluru. Nang ndi? Nang Indomaret. Lho ono ta? Ada Pak Ustaz. Permainan Mobile Legends tapi tembak-tembak nu sing kepengin anti peluru dhek tuku bajune Pak Ustaz sekian. Nek peluru entek ya tuku maneh nang Indomaret. Nah, ketika anak ini tidak bekerja Bu atau bekerja sekalipun ketika kehabisan uang karena sudah kecanduan sama permainan, asalnya mencuri punya siapa yang pertama Bu? Punya orang tua. Wong tua ini lentek. Duit dicolong 500. Ya, mohon dipantau dan dibimbing putra-putri jenengan. Kalau main masak-masakan oke lah. Apa main masak-masakan di HP ataupun nyetelno gambar itu bagus. Es permainan ngono lali sembarang wis. Lali. Mangan nek direken kok kadang-kadang. Kasihan. Jadi ini banyak permainan-permainan zaman akhir di HP itu yang merugikan kepada kita. Ya ada juga yang menguntungkan. Seperti saya HP justru menguntungkan gara-gara HP bangun jeding hanya ngupload pembongkaran terus minta dana ditransfer langsung ke rekening langsung dapat uang 1 minggu 400 juta. Sekarang sudah 600 juta dananya. Target saya itu 1M karena jedingnya besar ya, hampir 100 gram untuk bisa dipakai ratusan ribu orang kalau haul nanti itu. Ini manfaat bagi yang bisa memanfaatkan HP. Kalau nggak bisa memanfaatkan akan jadi korban anak-anak kita, kasihan. Itu mungkin sekilas info dari saya. Mudah-mudahan ngaji pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diberikan ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.